Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Nur Hidayah memimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita menundukkan kepala dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nur Hidayah sudah memimpin doanya. Semoga dengan doa tersebut kita bisa memulai pembelajaran hari ini dengan baik dan menyenangkan, serta ilmu yang akan kita pelajari hari ini lebih mudah kita pahami. Ibu ingatkan terlebih dahulu kepada kalian agar segera mengisi presensi di OCW. Bagaimana? Apakah semuanya sudah mengisi presensi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, setelah Ibu cek semuanya hadir ya. Sekarang Ibu mau bertanya. Ada yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Tentang biaya produksi, Bu. Ya, benar sekali Okta. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian biaya produksi. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan biaya produksi? Siapa yang mau mencoba menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Ya, cerdas Nova. Benar sekali ya jawaban dari Nova. Coba Nova, dari pelajaran minggu lalu, biaya produksi itu meliputi apa saja? Biaya produksi ada 3, Bu. Yang pertama, biaya bahan baku atau BB, kemudian biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan juga biaya overhead pabrik atau BOP. Oke, coba kamu sebutkan yang termasuk biaya konversi ada apa saja Nova? Yang termasuk biaya konversi ada 2, yaitu BTKL dan juga BOP. Nah, anak-anak, tadi kita sekedar mengulas kembali pertemuan minggu lalu. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang unsur-unsur biaya produksi. Apa yang dimaksud unsur-unsur biaya produksi, apa saja contohnya. Kemudian, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video terkait unsur-unsur biaya produksi. Setelah itu, kalian bisa mengerjakan penugasan serta mempresentasikan hasil jawabannya. Sebelum Ibu menayangkan presentasi materi hari ini, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apa yang kalian ketahui tentang unsur-unsur biaya produksi? Coba, Ibu ingin mendengarkan suaranya Jayanti. Ayo, Jayanti mana? Ya, Bu. Jadi, unsur-unsur biaya produksi itu merupakan unsur-unsur yang membangun terbentuknya suatu production cost. Dan unsur-unsur biaya produksi terdiri dari 3 golongan, Bu, yaitu biaya material langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya operasi. Ya, terima kasih Jayanti atas jawabannya. Jawaban Jayanti benar ya. Nah, tadi Jayanti sudah menyebutkan unsur-unsur biaya produksi ada 3, yaitu yang pertama, biaya material langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami unsur-unsur biaya produksi, di sini Ibu akan menjelaskan dengan bantuan produk. Nah, bentar. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah roti ya, sebuah roti. Nih, ini ada sebuah roti. Dalam produksi roti, tentu sebuah perusahaan membutuhkan persiapan yang banyak, mulai dari bahan bakunya sampai barang itu jadi. Nah, tentunya dalam proses produksi timbul yang namanya biaya. Kali ini kita akan bahas biaya yang timbul selama proses produksi atau biasa yang kita sebut biaya produksi. Dalam pembuatan roti, kita membutuhkan apa saja anak-anak? Dalam pembuatan roti, kita membutuhkan tepung, gula, garam, dan vanili, Bu. Ya, ada lagi? Oven dan mixer, Bu. Nah, semua hal yang kalian sebutkan itu dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur biaya. Ada yang bisa mengklasifikasikannya?
Saya, Bu. Ya, Tepung silakan. termasuk biaya material langsung, Bu. Ya, benar Nurhidayah. Apa yang kamu ketahui tentang biaya material langsung? Biaya material langsung adalah biaya bahan baku yang bersentuhan langsung dengan produk, Bu. Oke, selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Biaya tenaga kerja langsung dalam pembuatan roti yaitu biaya gaji, tunjangan, dan asuransi pembuat roti. Izin menambahkan, Bu, kemudian ada sewa pabrik, biaya listrik, margarin, vanili, gula, itu termasuk BOP. Oke, coba menurut Okta, yang termasuk biaya tenaga kerja tidak langsung siapa saja? Yang termasuk biaya kerja tidak langsung itu termasuk kepala departemen gudang, kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya nih kepada kalian semua. Apakah orang mandor itu termasuk biaya tenaga kerja tidak langsung? Saya izin menjawab, Bu. Ya. Ya, jadi mandor itu termasuk dalam BTKTL karena mandor tidak terlibat dengan proses produksi secara langsung. Wah, pintar-pintar ya. Saya tampilkan PowerPoint-nya ya. Sebentar, ditunggu dulu. Sudah terlihat presentasi yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya pengertian tentang unsur-unsur biaya produksi itu apa. Nah, di sini kita bisa lihat unsur-unsur biaya produksi adalah unsur-unsur yang membangun terbentuknya suatu production cost. Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur biaya produksi terdiri dari 3 golongan. Tadi juga sudah dijelaskan. Nah, itu ada biaya material langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk pengertiannya sendiri, itu biaya material langsung adalah biaya bahan baku yang bersentuhan langsung dengan produk. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Kemudian biaya overhead pabrik adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan proses pembuatan produk. Nah, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sebelum lanjut kita ke materi selanjutnya? Oke, jika tidak, Ibu akan lanjutkan ke videonya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, karena belum ada yang bertanya, Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Kalian bisa amati videonya, kemudian nanti Ibu tunjuk secara random satu anak untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Oke, karena videonya sudah selesai, silahkan langsung saja Ibu tunjuk ya. Coba Ulfatin bisa langsung mempresentasikan jawabannya. Yuk, silakan Ulfatin. Iya, Bu. Dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa sebuah pabrik baju membutuhkan bahan baku kain, bahan penolong bisa berupa kancing, pewarna baju, ada tenaga kerja seorang penjahit, pimpinan perusahaan. Jadi, jika diklasifikasikan, maka bahan bakunya yaitu kain, BTKL-nya yaitu penjahit, dan BOP-nya yaitu biaya penolong berupa kancing, pewarna baju, dan BTKTL yaitu pimpinan perusahaan. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Ulfatin atas presentasinya. Udah bener ya. Nah, coba kita apresiasi terlebih dahulu. Bisa kalian beri tepuk tangan. Terima kasih ya Ulfatin. Nah, udah benar ya. Teman-teman yang lain apakah masih ada yang belum paham? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Apa perbedaan antara bahan baku dengan bahan penolong?
Oke, pertanyaan yang bagus ya. Adakah yang mau membantu menjawab pertanyaan dari Okta? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Nur Hidayah. Perbedaannya terdapat pada kebutuhan dan proporsinya. Kebutuhan dan proporsi produksi bahan baku jauh lebih besar dibandingkan dengan bahan penolong, di mana tanpa adanya bahan baku utama, proses produksi tidak dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan tanpa bahan penolong, proses produksi tetap bisa berjalan sesuai rencana, namun kualitas barang jadinya bisa saja menurun. Selain itu, jika bahan penolong yang dibutuhkan habis, kita tetap bisa menggantinya dengan bahan penolong lain yang masih memiliki nilai yang sama. Ya, bisa memberikan contohnya Nurhi? Iya, Bu. Ketika akan menjual produk keripik tempe, untuk meniriskan minyak dalam tempe, kita membutuhkan bahan penolong kertas minyak. Namun saat produksi tersebut, stok kertas minyak habis. Nah, di situ kita bisa menggantinya dengan tisu ataupun kertas lainnya. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Nur Hidayah. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya izin berpendapat, Bu. Ya, silakan Jayanti. Jadi bahan baku memiliki porsi yang dominan dalam penggunaan produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku juga lebih banyak, Bu, sehingga jika bahan baku mengalami kenaikan harga, hal ini akan mempengaruhi harga jual produk yang juga ikut meningkat. Sedangkan harga bahan penolong, meski harga barang penolong naik, maka imbasnya tidak begitu terasa pada harga jual barang. Ya, Nah, itu pendapat saya, Bu. Ya, terima kasih ya Nur Hidayah dan Jayanti atas jawabannya sudah benar. Nah, Ibu di sini akan sedikit menyimpulkan dari penjelasan yang kalian berikan. Jadi, bahan baku itu dilihat dari fungsinya sendiri. Itu jika tanpa bahan baku, barang tidak akan jadi atau tidak berfungsi sama sekali. Dilihat dari porsi penggunaannya, porsi penggunaan bahan baku ini dominan dibandingkan yang lain. Kemudian, sedangkan untuk bahan penolong, dilihat dari fungsinya sendiri itu, tanpa bahan penolong, produk akan tetap bisa diselesaikan. Hanya saja, jadinya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau fungsinya tidak sempurna. Nah, sedangkan dilihat dari porsi penggunaannya, porsi penggunaan untuk bahan penolong sendiri hanyalah porsi kecil dari keseluruhan bahan yang dipakai. Nah, dari penjelasan-penjelasan teman-teman kalian dan tambahan dari penjelasan Ibu, bagaimana Okta? Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Iya, sama-sama. Nah, bagaimana? Yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Apakah penjelasan materi unsur-unsur biaya produksi bisa dipahami? Sudah paham, Bu? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Baik anak-anak, mari kita ulas kembali materi yang hari ini kita sudah bahas. Ada apa aja? Yang pertama ada apa? Unsur-unsur biaya produksi. Kemudian ada contoh-contoh biaya produksi dan penerapan kasus biaya produksi. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Kemudian tugas kalian membaca materi pelajaran yang sudah dibahas minggu lalu sampai hari ini. Karena untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan kuis. Jadi Ibu harap kalian mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum pembelajaran hari ini kita tutup? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kemudian dilanjutkan dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke anak-anak, terima kasih atas partisipasinya. Kalian hebat-hebat, Ibu senang sekali ya. Tetap jaga kesehatan dan semangat kalian. Kita bertemu minggu depan dengan kuis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya anak-anak. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.